Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini Abah akan memberikan beberapa tips, dan kali ini Abah akan memberikan tips oleh-oleh bagi orang yang datang ke Tanah Suci. Jadi intinya Abah akan memberikan tips barang apa saja yang sekiranya bisa dibeli oleh Bapak Ibu yang umroh maupun yang haji untuk oleh-oleh keluarga dan teman-teman atau tetangga. Kenapa Abah akan berikan tips ini? Karena mungkin ada saja yang bingung pada saat datang ke Tanah Suci. Jadi dengan adanya info yang akan Abah sampaikan ini mempermudah Bapak Ibu untuk membeli barangnya. Kemudian juga nanti supaya bisa lebih cepat mengumpulkan barangnya sehingga bisa fokus ke ibadahnya. Itu tujuannya, ya. Yang pertama yaitu Bapak Ibu bisa membeli roti 7 day. Ya. Jadi roti ini Bapak Ibu biasa kalau anak-anak Abah itu memang pada suka karena di dalamnya itu coklatnya itu masalah enak ya. Namanya roti 7 day. Nah kemarin Abah itu belinya 2 pak 150.000. Berarti kan 1 paknya 75.000. Adapun ternyata di tempat yang lain bisa 50.000. Berarti Abah kemahalan belinya karena Abah tadi ya kalau untuk menawar itu ya memang bagaimana seperti itu. Nah ini Abah kasih bocoran. Jadi roti 7 day itu harganya bisa 50.000. Dan Abah memberikan tips belinya itu pada saat kepulangan saja, ya supaya tidak terlalu lama di sana. Nah kalau Abah kemarin itu belinya pada saat di Jeddah, di Kornis. Karena biasanya jamaah-jamaah Abah sebelum ke bandara itu biasanya dijamu makan dulu di restoran, kemudian dibawa belanja, biasanya di bawahnya itu kan banyak pertokoan untuk belanja-belanja. Nah silahkan Bapak Ibu beli roti 7 day mungkin kalau Bapak Ibu nanti tanyakan saja ke pembimbingnya pada saat pulang ini akan ke Jedahnya itu mampir dulu nggak ya ke Kornis atau ke orang bilang Al-Balad tuh ya. Kalau memang ternyata mampir ke situ nanti bisa belanja di situ. Yang penting harganya aja ya, supaya jangan kemahalan. Abah kemarin kemahalan ya, seperti itu. Yang kedua silahkan dicatat ya, gantungan kunci. Ini laris biasanya sebagai kenang-kenangan untuk teman maupun keluarga kita. Ada gambar Ka'bah, gambar Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi dan lain sebagainya. Harganya berapa Abah? Harganya kebetulan Abah itu juga ya, punya kenalan di Madinah. Jadi belinya itu insya Allah harga 2 real insya Allah ya, 2 real. Jadi ada yang namanya pasar di bawah, yang paling bawah dari pintu 338 di Madinah ya. Tanya saja ke orang-orang di mana ya tempatnya pertokoan 2 real ya, 2 real 3 real. Insya Allah biasanya ya 2 real harganya. Tapi kalau di pertokoan biasa kadang ada yang minta 3 real sampai 5 real. Kemudian yang ketiga, bisa beli cermin kecil untuk wanita atau anak-anak. Ya, anak-anak perempuan itu kan biasa kalau pergi-pergian di tasnya suka ada cermin. Nah, ini harganya antara 5 sampai 10 real. Bahkan jadi kenalan Abah itu ada juga yang 3 real. Hanya saja memang tergantung dari modelnya. Kemudian yang keempat, kelima dan keenam, ya, ini sama saja ya karena oleh-oleh ini merupakan ya untuk saat ini ya yang Abah rasakan itu banyak penggemarnya, yaitu manisan. Manisan yang pertama buah plum, warnanya hitam, rasanya manis. Kemudian buah aprikot. Kemudian buah tin. Nah, ketiga buah ini itu sudah dijadikan manisan. Tahan lama insya Allah ya. Jadi tempo hari Abah juga belinya insya Allah di Madinah. Di Madinah, kemudian Abah kan kedatangan dari Indonesia ke Madinah
kemudian baru ke Mekah. Ternyata sampai Indonesia masih bagus. Sampai sekarang masih ada. Nah, itu rasanya manis ya. Tadi ya, buah plum, aprikot, dan buah tin. Harganya berapa, Abah? Kebetulan Abah itu punya kenalan di Madinah, harganya 35 real. Nah, Abah itu kemarin jadi ngecek dulu harganya di tempat lain. Ya. Harganya itu waktu itu tahun sebelumnya Abah itu pernah ngecek di Mekah. Ya. Buah namanya buah aprikot. 1 kilonya itu 60 real. Kalau rupiahnya katanya 300.000 apa berapa lah. Abah tawar 50 real saja dia nggak bisa waktu itu. Nah, adapun berarti kan Abah tahu harganya. Waktu itu kan di Mekah. Nah, pas di Madinah, Abah tanya di kenalan Abah itu, katanya buat Abah dan jamaahnya udah 35 real saja. Ya. Nah, kebetulan teman Abah itu memang tempat tokonya itu agak jauh dari keramaian, sehingga mungkin sewa tokonya kan murah. Nah, itu ya. Sehingga tadi kalau tempat-tempat yang ramai itu kan tempat yang strategis kan sewa tokonya mahal. Sehingga dia tadi tempatnya karena agak ke dalam, sehingga bisa dijual murah saja karena ngambil untungnya sedikit. Ya, jadi ancer-ancer, buah aprikot, buah tin, dan buah plum 1 kilonya 35 real. Ya, syukur-syukur ditawar 30 barangkali monggo. Lanjut, coklat Dubai yang kecil. Ya, rasanya ya masya Allah ya, di dalamnya itu ada ijo-ijonya kunafa apa-apalah ya, itu enak rasanya. 1 kilonya kemarin itu 180.000 ya, kalau direalkan itu kemarin mintanya 35 real. Tapi ada 2 macam. Kenalan Abah ngasih tahu, Abah ini ada 2 macam, hati-hati ya, ada yang coklatnya bikin gatal di leher, ada yang enggak. Nah, kalau yang bagus itu di leher itu tidak gatel, makanya cobain dulu ya. Soalnya kan nggak ada contohnya di sini. Abah belinya yang bagus, ya, yang bagus. Pas dimakan dapat 1 itu betul memang tidak membuat gatel di lehernya. Hati-hati, ada 2 macam, yang murah dan yang bagus lah itu. Kemudian coklat Dubai yang besar juga tersedia. Hanya saja Abah akan memberikan tips. Belinya itu ya, yang tebal dalamnya itu adalah yang besar, tulisannya Swiss ya, Swiss fruit ya, yang premium. Warna dusnya, warna kardusnya itu warna hijau. Itu harganya kemarin istri Abah itu satu batang itu, maksudnya 1 kotak itu isi 20 real. Kalau 20 real kan kurang lebih hampir 100.000. Tapi betul rasanya ya masalah enak, karena apa, coklatnya tebal dan rasanya juga enak. Nah, kemudian bisa juga beli coklat Dubai warna pink. Ini lebih murah, harganya 18 real. Ya, tawar lagi barangkali bisa lebih murah, 15 real. Yang penting tadi diusahakan, bilang saja ke orangnya yang original ya, yang bagus gitu ya. Nah, antara yang warna pink, dulu kan pernah booming ya, yang namanya coklat Dubai warna pink itu kayak apa ya. Sekarang sudah murah, harganya 18 real. Tapi enakan yang warna hijau, yang mahalan itu yang 20 real. Karena lebih tebal. Nah, itu. Nah, kemudian selanjutnya ya, bisa juga Bapak Ibu membeli gantungan. Gantungan kunci. Kalau tadi kan gantungan kuncinya itu gambar masjid, gambar Ka'bah umpamanya. Nah, ini ada gantungan onta yang terbuat dari besi. Nah, itu teman-teman Abah, kebetulan anak Abah kan kuliah, ngasih ke teman-teman itu pada seneng. Yang modelnya agak mahalan dikit ya, itu mungkin sekitar 5 real insya Allah. Ya, yang kecil aja, gambar onta atau apalah umpamanya ya. Kemudian untuk kurma, silahkan beli kurma ajwa ya, yang besar, yang alia, namanya ajwa itu ada ajwa Madinah, ajwa aliyah, kemudian ada juga ajwa yang kecil-kecil, yang keras. Abah sarankan Bapak Ibu bisa membeli ajwa aliyah. Harganya kemarin di teman Abah itu 40 real. Ya, 40 real. Jadi besar, terus lembut.
Nah, adapun kalau umpamanya ingin membeli kurma ajwa Madinah, nah itu kemarin harganya insya Allah 35 real apa 30 real. Kebetulan abah nggak beli, belinya yang ajwa alia, yang empuk. Tapi yang Madinah juga, kalau dia baru, kemudian juga yang besar-besar ya enak. Insya Allah kemarin itu 35 real insya Allah. Kemudian bisa beli korma sukari. Ya, orang bilang kurma raja. Nah kemarin itu satu dus itu 3,5 kilo itu abah beli 150.000. Ya, beli di sana. Kemudian ya bisa juga beli korma Tunisia yang tangkai, tapi yang dusan. Ya kemarin itu beli sekitar 200 ribuan ya, 250.000 insya Allah, isi 3,5 kilo. Jadi korma Tunisia yang tangkai, tapi sudah tangkainya sudah dibuangin, ya, itu satu dusnya 250.000. Kemudian ya, bisa juga beli korma muda. Ya, korma muda itu yang warnanya kuning. Dan kalau kita makan itu ya rasanya ya agak sepet-sepet enak. Jadi ada jamaah abah itu senang banget yang namanya korma muda itu. Caranya dimasukkan dulu ke kulkas, kemudian makannya dalam keadaan dingin, katanya Masya Allah ya. Jadi dia senang sekali. Nah untuk kurma muda ini ada dua macam. Ada yang ukuran kecil-kecil, ada yang ukuran besar. Abah sarankan cari yang besar. Nah kalau kemarin itu pada saat di Jeddah, ada yang jual 1 kilonya itu 100.000, tapi ukurannya besar-besar. Nah kebetulan mertua abah itu beli yang besar. 1 kilo berapa tadi? 100.000, hitungannya mahal. Tapi ya memang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil kan mungkin lebih murah. Kemudian, nah ini bisa beli ayam al-baik untuk oleh-oleh. Belinya di mana abah? Nanti pada saat kepulangan. Kalau bapak ibu dari biro travelnya mampir ke Jeddah ya untuk beli oleh-oleh yang terakhir. Nah biasanya di toko pertokoan, ada namanya pertokoan itu, nama tokonya ada Ali Murah, ada macam-macam, biasanya menyediakan ayam al-baik. Ya, silahkan ditanyakan saja berapa harganya. Nah, kalau abah kemarin memang tidak beli, karena itu kemarin itu abah memang kepada jamaah-jamaah abah itu dapat gratis. Ya, jadi satu orang itu dapat 1 paket ayam al-baik. Isinya ada kentang, ada rotinya, ada ayamnya 4 apa berapa lah. Ya, ayamnya satu dusnya itu isi 4 apa isi 2, Bu? Ya, abah juga lupa. Nah, itu gratis kalau di abah. Kebetulan memang abahnya kemarin itu ya bersama teman-teman abah itu bagaimana caranya jamaah abah ini mendapatkan fasilitas gratis ayam al-baiknya. Kemudian bisa beli henna. Ya, untuk perempuan kan ada ya henna. Kemudian celak mata. Kemudian lanjut beli kacang pistasio. Ya, kacang Arab orang bilang. Nah, itu sekilonya itu kemarin kebetulan abah yang beli ya, itu 300 ribuan. Ya, kalau dirupiahkan itu 45, kalau realnya 45 real kacang pistasio. Nah, untuk kacang pistasio ini abah sarankan jangan yang ada rasanya. Kalau ada rasanya itu kadang asin. Ya, lebih baik yang original saja. Itu. Karena memang sudah gurih, tapi itu tergantung selera biasanya. Silahkan dicoba saja di sana. Kemudian beli kacang Arab. Nah, kacang Arab ini warnanya kuning dan rasanya ya ada yang suka, ada yang tidak ya. Kalau abah ya suka-suka saja biasanya kalau sambil buat ngopi dan lain sebagainya. Nah, harganya berapa sekilonya abah? Di teman abah kemarin itu hanya 10 real 1 kilonya. Dan kebetulan kemarin itu di teman abah ada 2 macam. Ya. Kalau yang kecil-kecil ada lebih murah, kalau yang besar-besar itu malah 10 real. Kemudian kacang mede. Ini lumayan mahal kalau kacang mede ya, insya Allah 1 kilo 50 real. Nah, kacang mede juga diusahakan dicoba dulu. Ada yang original, ada yang ada rasanya. Kalau abah senang yang original. Kemudian, ya, jangan lupa juga bisa beli korma mejol, ya, majdul. Pilih korma majdul
yang korma yang paling besar. Kemarin Abah beli di Madinah itu 1 kilonya berapa ya? Abah lupa itu ya. Pokoknya kurang lebih ya 150 ribuan lah kurang lebih ya 1 kilonya. Ya. Kemudian bisa beli minyak wangi. Nah kalau minyak wangi Abah itu biasanya itu beli merek Alvarez. Harganya itu kalau di pertokoan yang Abah nggak kenal itu mintanya 10 real. Tapi kalau yang kenal-kenal itu biasanya ya 7 real biasanya. Ya 7 real. Nah kemudian bisa juga beli sejadah yang ditulis-tulis. Ya di Madinah tuh banyak, harganya ya antara 10 sampai 15 real. Ada juga yang jual 12 real. Tergantung modelnya, motifnya, tebelnya, besar kecilnya. Tuh ya. Nah itu beberapa item oleh-oleh yang bisa dibeli oleh Bapak Ibu. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah Bapak Ibu bisa memanfaatkan tips dari Abah ini. Pertama supaya tahu apa yang harus dibeli karena kan bingung. Kalau Abah kan tadi sering ke sana sehingga tahu kira-kira apa yang perlu dibelinya. Jadi tidak bingung itu maksudnya. Yang keduanya karena Abah kasih tahu harganya supaya tidak kemahalan. Bisa menjadi ancer-ancer, ya. Dan Abah sarankan kalau untuk harga-harga ya di Madinah itu lebih murah setahu Abah, ya. Jadi kemarin tuh Abah itu memberikan arahan kepada jamaah-jamaah dari mulai tanah airnya itu ditanya kira-kira yang mau belanja siapa, ya supaya apa? Supaya nanti bisa diarahkan jangan sampai kemahalan. Yang mau belanja siapa, berapa orang. Nah nanti Abah akan menghubungi teman Abah, dicek dulu harganya supaya dapat ringan. Kemudian biasanya Abah antar ke sana ya, supaya harganya juga ditawar lagi. Walaupun umpama Abah udah tahu harganya, ya bilang ke jamaah-jamaah coba ditawar lagi saja. Ya jangan sampai kemahalan. Itu ya tujuannya Abah itu bagaimana caranya jamaah-jamaah itu senang, bahagia, ya sampai yang namanya oleh-oleh aja sudah Abah antar, Abah pikirkan ya supaya betul-betul nyamanlah seperti itu. Itu tergantung dari pembimbingnya. Kalau Abah memang setiap keberangkatan insya Allah seperti itu. Nah, terkadang ada juga jamaah itu ya, dari tanah airnya kan biasa ya kalau orang umroh itu dari travelnya itu dapat apa namanya tas koper. Ya koper itu kan satu. Kalau Abah tanya mau belanja nggak di sananya? Oh enggak Abah, saya mah nggak belanja. Udah cukup lah di Indonesia saja. Tapi kenyataannya pada saat ikut ya sama Abah tahu bahwa harganya murah-murah, Masya Allah. Malah akhirnya Abah nggak muat kopernya. Bagaimana ini? Akhirnya urusan Abah nyariin koper lah, beliin koper supaya nggak kemahalan. Abahnya turun tangan, bagaimana caranya supaya bisa oleh-olehnya bisa keangkut semua, ya nambah koper akhirnya hampir rata-rata jamaah Abah itu minta dibelikan koper, ya. Kemarin itu koper yang bagus itu kalau umumnya harganya 450.000. Nah kebetulan Abah punya kenalan itu 300.000 bisa. Berarti kan Abah bisa menghemat ya jamaah-jamaah Abah bisa ringan harganya, ya. Namanya amal soleh. Harapannya supaya jerih payah Abah dalam membantu jamaah memudahkan, melancarkan, dapat pahala. Itu tujuannya. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Adapun ini hari ini Abah itu dapat telepon dari jamaah yang ada di Lampung. Dia menanyakan Abah kapan berangkat lagi, ya bimbing jamaah umrohnya saya ingin ikut. Ini hari ini. Kemarin juga ada yang dari Jakarta Timur, dari Jawa dan sebagainya menanyakan. Nah di sini Abah akan jelaskan, ya Abah itu biasa bimbing jamaah itu setahun insya Allah kadang 2 kali, ya tergantung kondisi fisik Abahnya. Karena Abah itu dalam membimbing itu betul-betul ngurusi betul, ya bagaimana caranya agar jamaah-jamaah itu bahagia, kemudian amal ibadahnya itu betul-betul terpantau. Kalau salah ya diingatkan. Kan Abahnya dari mulai pendaftaran, ya kemudian manasik semua Abah tangani, sampai yang namanya belanja juga hayu, sampai kepulangan semuanya diurusin. Nah itu biasanya ya selama ini setahun 2 kali. Nah adapun ya keberangkatan berikutnya
itu insya Allah tahun depan, ya. Jadi tahun depan itu insya Allah Abah akan berangkat umroh lagi, membimbing umroh, insya Allah di bulan Agustus, September, Oktober. Kenapa Abah pilih 3 bulan itu, di 3 bulan itu? Karena di Agustus, September, Oktober ini biasanya cuacanya itu sangat-sangat mendukung. Kalau sekarang ini Bapak Ibu berangkat nih, kebetulan kan Abah juga baru pulang. Bulan November ini itu sedang peralihan cuaca. Bahkan beberapa hari yang lalu hujan besar, ya, yang namanya pekarangan, pekarangan Masjidil Haram, ya, itu banjir maksudnya ya airnya banyak genangan air, ya, hujannya cukup besar. Dan di bulan-bulan ini biasanya yang akan berangkat umroh di bulan November, Desember, Januari itu kan musim dingin. Nah, biasanya ya jamaah-jamaah Abah itu biasanya suka banyak yang kebelet pipis karena hawa dingin. Yang keduanya ya yang namanya batuk, ya pilek itu ya rata-rata jangan lupa yang akan berangkat di bulan November, Desember, Januari dipersiapkan obat-obatannya, ya. Nah, makanya kalau Abah memang berangkatnya itu ya diusahakan menghindari bulan yang dingin itu, ya. Desember, Januari itu biasanya malah puncaknya. Jadi diusahakan kalau Bapak Ibu yang akan umroh belum mendaftar bisa nanti ikut dengan Abah, insya Allah bulannya apa tadi? Agustus, September, dan Oktober tahun depan. Kenapa? Karena Abahnya sekarang lagi ngurusi haji, dan insya Allah Abah juga ya mudah-mudahan bisa hajian tahun ini, tahun 2026 maksudnya, ya. Nanti sepulang haji barulah Abah mempersiapkan semuanya. Hanya saja ya kalau memang Bapak Ibu ada niatan ingin dibimbing ibadahnya, dari sekarang informasikan ke Abah. Nanti Abah catat, ya. Kemudian Abah akan berikan arahan-arahan. Ya, bisa membuat paspor dulu. Kemudian ada juga yang menanyakan rentang harganya berapa Abah kalau ikut umroh sama Abah. Memang tergantung dari kondisi paketnya. Kemarin Abah itu pakai paket bintang 5, ya. Jadi harganya itu 39, sekian. Tapi diusahakan untuk tahun yang akan datang harganya tidak seperti itu, ya. Abah sedang melobi bagaimana caranya agar jamaah-jamaah yang akan umroh dengan Abah itu harganya terjangkau. Ya, kisaran sekitar 30 sampai maksimal 35 juta lah, ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Bapak Ibu tetap nyaman ibadahnya. Karena bisa saja Abah buatkan paket yang di bawah 30. Kan ada yang harga 25, 27, 28 umpamanya, bisa saja, hanya saja jelas ada perbedaan-perbedaannya. Yang didapatnya itu berbeda dengan harga yang lebih mahal, ya. Nah, itu tujuannya supaya mempermudah saja, supaya nyaman. Ya nyaman lah kalau kita misalnya hotelnya jauh, penerbangannya yang langsung dengan yang tidak langsung saja sudah beda harganya. Ya, termasuk harinya. Ada umroh itu yang paket 9 hari itu lebih murah, tapi cepat pulang. Ya. Tapi kalau yang Abah biasanya yang 12 hari, jadi beda 3 hari, itu lebih puas. Ya, bisa badal umroh, bisa jalan-jalannya, apanya lah umpamanya seperti itu, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Bagi Bapak Ibu yang ada niatan ingin umroh dan dibimbing Abah, supaya dipersiapkan segala sesuatunya, dari sekarang bisa menghubungi Ibu Nur, supaya nanti dititipkan namanya siapa, dari mana, kemudian tugasnya apa dari sekarang, seperti itu, ya. Baik Bapak Ibu, itu saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.